Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara renungan tentang kekayaan iman Katolik. Mari kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus, judul renungan kita kali ini yaitu mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Saudari-saudara yang terkasih, menarik untuk menyimak judul materi kita kali ini. Ketika melihat orang membuat tanda salib, sebelum dan sesudah melakukan sebuah aktivitas, kita langsung tahu kalau dia adalah orang Katolik. Lihat saja di televisi para pemain bola kaki sebelum masuk ke dalam lapangan, saat setelah mencetak gol, juga pemain bulu tangkis, di antaranya kita saksikan Susi Susanti, Jonathan Christie, semuanya itu membuat tanda salib. Lalu kita orang Katolik itu langsung semangat. Wah, luar biasa orang itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apa maksud membuat tanda salib itu? Ikutilah pesan-pesan sponsor saya berikut ini. Membuat tanda salib membawa kita kembali ke asal mula praktek ini. Pertama kali muncul dalam kehidupan orang Kristiani, yakni sekitar abad ketiga Masehi. Tertullianus, seorang pembela iman Kristiani, memberikan kesaksian dalam tulisannya. Dia mengatakan, kita orang Kristiani memberi tanda atau menutupi dahi kita dengan tanda salib. Dan lanjut beliau katakan, dalam setiap perjalanan dan perpindahan, ketika keluar dari atau kembali ke rumah, sebelum makan, sebelum tidur, pokoknya dalam setiap aktivitas dan perjalanan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Oleh karena itu, jangan sekali-kali merasa bahwa Anda malu kalau membuat tanda salib. Kalau makan minum di restoran, saya selalu melihat orang Katolik itu di antara sesama yang non-Kristiani atau non-Katolik, apakah dia membuat tanda salib atau tidak? Kalau saya mah pasti itu sudah suatu hukum imani yang harus saya patuhi. Nah, oleh karena itu Santo Cyrillus dari Yerusalem memberikan penegasan berikut ini dalam karyanya yang berjudul Catechetical Lectures. Dia mengatakan, hendaklah kita tidak merasa malu mengikuti sebagai pengikut dari Dia yang tersalib. Maka sekali lagi, laksanakanlah wujud bagian dari imanmu, yaitu dengan membuat tanda salib, entah di tengah keramaian, entah di tengah lapangan, entah di panggung, di mall. Tanda salib itu memiliki makna yang sangat dalam. Apa itu? Saudari-saudara yang terkasih, menurut tradisi, orang Katolik yakin bahwa membuat tanda salib diinspirasi oleh sebuah ayat dari kitab Yehezkiel. Beliau mengatakan, tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kitab Yehezkiel bab 9 ayat
4. Dan orang Kristiani awal menafsir huruf T dalam bahasa Yunani itu tau, yang berarti lambang salib. Katekismus Gereja Katolik menegaskan demikian. Orang Kristiani memulai harinya, doanya, dan perbuatannya dengan tanda salib, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang dibaptis, ia mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Allah dan memohon rahmat penebus yang memungkinkan dia bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Tanda salib menguatkan kita dalam percobaan dan kesulitan. Buku Katekismus Gereja Katolik nomor 2157. Maka ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, pertama, bahwa orang Katolik menandai diri dengan tanda salib itu sangat penting, karena salib adalah inti dan pusat iman kepercayaan kita. Kalau kemana-mana, saya kalau lihat orang membawa mobil, di depannya itu ada gantungan salib atau tidak. Kalau seandainya ada, langsung saya vonis, itu pasti orang Katolik. Atau rosario, itu pasti orang Katolik. Maka menandai diri kita dengan tanda salib akan mengingatkan kita selalu akan seluruh pengorbanan dan harga yang sudah dibayar Yesus demi menebus dosa dan kesalahan kita. Maka kita berbangga dong membuat tanda salib. Yang kedua, menandai diri dengan tanda salib bukan hanya sebuah pengakuan iman, tetapi juga sebuah doa. Sebagai sebuah doa, tanda salib yang kita lakukan memiliki kekuatan yang luar biasa. Santo Yohanes Chrysostomus bahkan sangat yakin bahwa setan akan sangat ketakutan dan lari terbirit-birit saat melihat kita membuat tanda salib. Maka saya pernah menyaksikan seorang pastor itu ketika dia mendoakan orang yang kerasukan roh jahat, dia hanya membuat tanda salib saja, orang itu langsung teriak dan ketakutan luar biasa. Yang ketiga, tanda salib juga merupakan sebuah sikap tubuh sederhana yang memiliki akar tradisi biblis. Dan dari bacaan-bacaan kitab suci termuat dengan jelas. Tanda salib akan selalu mengingatkan kita akan peristiwa iman yang telah berumur lebih dari 2000 tahun ketika Yesus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dan menebus kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya mengakhiri renungan singkat ini dengan mengutip beberapa kitab suci yang menjadi referensi dengan alasan mengapa umat Katolik membuat tanda salib. Yang pertama dari kitab Yehezkiel bab 9 ayat 4. Yang kedua dari kitab Wahyu bab 7 ayat 3 dikatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kamu memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka, yaitu membuat tanda salib. Wahyu bab 9 ayat 4. Lalu yang berikut kitab Wahyu bab 14 ayat 1. Dan yang berikut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat
17. Saudari-saudara yang terkasih, disinilah terlihat dengan jelas landasan biblis, tradisi, dan termaktub di dalamnya magisterium dari kitab buku iman Katolik yang berbicara dengan jelas mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Sekali Yesus, selamanya salib ada bersama kita. Mari kita mengakhirinya dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.